buat banyak orang ya. Dalam artian Ya. apa? Sekarang mangga ngasih live kayak begini, kayak Pak Bit tiap hari gitu kan. Wah ini luar biasa gitu kan. Bermanfaat buat banyak orang. Saya juga tiap malam waktu itu kan. Bermanfaat buat banyak Ya. orang berusaha. Kedua, pengen lebih dekat sama keluarga. Buktikan dengan keluarga dong. Dekat sama anak, sama istri gitu kan. Sama suami dan seterusnya. Nah, buktiin juga tuh di situ. Nah tinggal ada waktu kerja kita dong. Nah kerjanya kita ini orientasi by goal. Misalkan tetapkan target, misalkan saya pengen hari ini itu bisa memahami autoresponder misalkan, kalau istilah list building, aduh istilahnya rumit kan, oke lah, saya pengen memahami algoritma Instagram misalkan, catat dulu goal-goalnya. Jadi kita belajar itu berdasarkan goalnya tersebut. Nah kerjanya kita itu berdasarkan apa yang sudah kita terapkan dalam goalnya. Nah banyak kan orang keseharian itu kerja itu hanya mengulang aktivitas harian. Jadi hari ini, dan terusnya kayak gitu loh. Itu nggak produktif. Makanya saya bilang, bedanya sibuk sama produktif itu, sibuk tuh hanya mengulangi aktivitas harian. Kalau Ya. produktif itu, everyday by goal gitu. Oh, goal gue ini, goal gue ini, goal gue ini. Jadi, poinnya, untuk work from home, teman-teman pastikan itu produktif, bukan sibuk gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya. Orientasi by goal, bukan cuma sekedar activity. Ya, misalkan, ini besok apalagi Ramadan ya. Teman-teman mulai nih, misalkan aktivitas hariannya tuh, saya pengen target ada odoj, misalkan hafalan dan segala macam. Bicara masalah waktunya itu bisa dibuat fleksibel. Karena ya seringkali kita tuh melihat kondisi misalkan ada tamu lah atau misalkan anak kita lagi nangis segala macam. Kalau dia tetapkan jam sekian itu cenderungannya nanti malah nggak ngelakuin gitu. Misalkan target jam 5 pagi bisa membaca Quran misalkan. Tiba-tiba anak nangis terus kita harus nemenin gitu kan misalkan. Ya. Kalau selama sejam nangisnya berarti kan kita nggak baca Quran. Nah maka kalau saran saya tulis activity-nya, goal-nya, aktivitasnya kapanpun, walaupun bisa jadi awalnya ada patokan, misalnya rata-rata kalau malamnya sekian gue ngapain gitu. Itu Ya. contohnya kalau yang saya lakukan. Nah kalau bicara masalah selling from home gitu kan, nah ini memang teman-teman memanfaatkan kanal digital mau gak mau gitu kan, lebih aware sama digital. Berarti kan lewat handphone, lewat laptop gitu kan. Nah tentunya yang namanya selling kan sebenarnya nggak harus produk sendiri, bisa produk orang lain. Nah, produknya ini pastikan memang teman-teman itu lagi rame nih sekarang nih, supaya ikut arus nih ramenya gitu, ya. Produknya lagi lagi hot gitu kan. Terus marketnya teman-teman bisa ada di sekitar Anda kalau yang sekarang ya. Yang ketiga, offernya, penawarannya pastikan support total sama si perusahaannya. Jadi, ibaratnya kita sekarang kayak lagi rame kemarin ya, prakerja itu kan. Kalau kita kasih pelatihan gitu kan, jujur Pak, kalau saya sendiri saya belajar branding aja berapa kali gitu kan, ibaratnya ngulang mode Pak Abi dan segala macam, nggak beres satu hari gitu ya. 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 Artinya apa? Waktunya lama. Jadi yang sekarang mah kalau lagi krisis nih ya, hilangkan gengsi gitu ya. Ya. Pokoknya mah yang ngasilin duit hajar bleh gitu ya. Halal, legal, hajar ya. Ya. Pokoknya mah hajar, dapat duit ya gitu. Gitu Pak. Jadi sellingnya lebih yang penting lebih ke survive ya, yang penting survive dulu. Gitu. Ya, survive dulu. Betul. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau tanya satu hal nih. Bagaimana Kang Dewa bagi waktu bikin konten untuk YouTube, bikin konten untuk Instagram, bikin konten dan juga semua Pak, menjalankan perusahaan. Itu saya jujur aja nih, saya mau bikin channel YouTube, itu bikin kontennya itu pusing. Sampai akhirnya dikasih tahu sama salah satu staff saya, loh Pak Bi, live IG itu kan konten. Itu aja Pak Bi, masukkan ke YouTube. Bapak di-save nggak ini? Ini di-save nggak? Ini saya save. Terus saya edit sih. Betul, diedit, nanti di-upload aja. Kayak kode ini kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah di YouTube dimasukin. Bisa jadi konten ini kayak gini nih. Nah, kalau saya Pak, kalau saya punya standar Pak, misalkan di YouTube tuh ya, YouTube tuh kan saya punya tim YouTube 2 orang untuk editing sama videografinya. Saya bilang target sebulan itu 12 konten yang upload, berarti kalau seminggu itu cuma 3 ya. 3 yang penting konsisten, karena algoritma YouTube membutuhkan konsistensi, tidak hanya sekedar rame terus hilang gitu. Jadi Senin, Rabu, Jumat ngupload. Oke. Nah, konten saya dulu sebelum ini adalah bedah bisnis, saya keliling-keliling ke mall atau kemana, cuman kondisi Covid gak memungkinkan keluar. Mikir lagi gimana caranya supaya bisa dapat konten. Oke, ini bikin tim bisnis. Saya pakai Flipchart di rumah, saya ngomong gitu kan. Nah, karena 12, sebenarnya apa itu 12 konten? 3 jam shoot itu udah beres Pak. 3 jam syuting gini, ngobrol udah tabungan konten. Nah akhirnya saya sama mereka di syuting, 12 kontenan gitu kan ibaratnya, diedit sama editor gitu kan. Udah saya kerja cuma 1 hari doang berarti, cuma 3 jam itu tadi.
Itu Pak kalau konten YouTube ya. Jadi sebenarnya hanya butuh waktu 2 jam 3 jam untuk 1 bulan gitu. Kalau saya gitu untuk YouTube. Nah biasanya paling optimasinya Pak kalau saya ngupload, misalkan kata kunci, copywriting dan segala macam itu yang saya bantu dikit. Itu kalau YouTube. Kalau Instagram, saya biasanya sekarang lagi ngejar naikin engagement, biasanya sehari 3 gitu kan. Pagi, siang, malam. Nah dibuatnya pun pakai creator business. Jadi teman-teman yang pakai Instagram itu kita schedule bisa di schedule aja. Termasuk story bisa di schedule. Nah itu dibikin. Itu juga sama. Buat di HP gitu kan, ide banyak nih, save di note gitu kan, bikin. Terus alhamdulillah saya ada tim, bro, tolong buatin carousel, ini kontennya nih, 8, udah save, beres. Jadi pas hari hanya tinggal posting gitu aja. Itu Instagram. Kalau Facebook sekarang saya lagi jarang sharing, rata-rata paling cuma engagement aja. Terus kalau untuk kayak semacam bisnisnya, itu di waktu hariannya Pak, karena saya udah janji sama istri nih, Bun, bangun tidur sampai jam 7 pagi, saya izin gak ngapa-ngapain dulu, saya di atas gitu kan. Saya biasanya udah ngaji segala macam tuh, saya buka laptop, nah di sana saya koordinasi. Makanya apa ya istilahnya tuh, saya ngevaluasi tim itu rata-rata pagi-pagi Pak. Setelah ngaji dan segala macam di situ. Orang-orang kan kalau tim itu kan asem pagi-pagi udah kayak gini gitu. Udah tinggal. Ya gimana lagi, ini jadwal saya pagi saya bisa ngevaluasi tim. Udah pagi biasa main sama anak, siang olahraga, nah pas udah ke sore mau tidur, saya biasa buka laptop lagi untuk evaluasi lagi. Itu ranah evaluasi bisnisnya. Alhamdulillahnya punya tim sih Pak. Jadi kalau nggak ada tim tuh, wah itu berat Pak kalau ngelakuin semuanya. Betul. Gitu, Pak. Meskipun pengalaman saya dulu punya tim 200 orang juga, itu tetap yang gear up adalah kita. Yang menjadi motor itu memang kita. Betul. Ngasih ide, ngasih ini, ngasih solusi itu memang tetap kita. Nggak bisa diserahin ke mereka untuk ngasih solusi. Itu omong kosong lah kalau kita bilang bahwa autopilot itu omong kosong lah menurut saya. Iya, betul. Ya, yang diserahkan ke tim cuma teknisnya doang aja Pak. Jangan disuruh mikir Pak, nggak bisa Pak. Kontrol tetap tangan kita. Itu jadi. Benar. Jadi dulu pembagian waktu saya waktu zaman aktif dulu ya, sekarang kan udah pensiun, itu pagi jam 9 sampai jam 12 itu urusan internal. Rapat sama 6 tim, semua dihajar tuh di ruang, semuanya masuk ruang tim, ruang rapat, saya gilir satu persatu. Nah, udah gitu siang itu waktunya ketemu klien sampai jam 5 sore. Karena kliennya banyak, jadi digilir nih. Senin siapa, Rebu siapa. Apel. Nah, malam baru kerja kreatif memang. Jadi sampai sekarang kalau saya kerja itu kreativitasnya ini keluarnya malam karena udah jadi ritual ya, jadi ritual. Jadi malam sama sih Pak, sama. Produktif sekali karena tenang gitu ya. Jadi nah, ini mungkin juga inspirasi buat teman-teman. Nah, sekarang waktunya jawab pertanyaan kalau ada nih Bang ya. Karena ini kelihatannya mereka cuman ngasih emot ini semua, emot love semua, nggak ada yang nanya. Di atas. Nah, kalau nggak ada yang nanya, ya di atas tadi. Ini ada dapur Mbak Pit. Oh, mantap. Para dewa saling sharing loh. Ini cuman saling sharing. Iya, di atas tadi banyak pertanyaan. Lagi kondisi halal legal. Lebih baik jual ayam frozen atau ayam sudah terbentuk masakan? Nah, dari Taufik Arman, mungkin Kang Dewa bisa ngejawab sambil saya nyari pertanyaan yang lain. Ya, dua-duanya bisa, Mas. Jadi kalau misalkan kondisi kayak gini, memang itu orang-orang itu kan ibaratnya nggak bisa keluar ya, karena perubahan behavior tadi kan. Bukan nggak bisa, memang kondisinya memang di rumah. Nah, monggo dijual. Kayak saya kemarin ngobrol sama satu hari contoh. Tagline Wahai itu kan pasarnya itu adalah orang-orang yang datang ke Yogyakarta yang buat makan di sana, seru-seruan gitu kan. Atau kalaupun iya, itu dibawa untuk besoknya dimakan. Nah, setelah ngobrol, saya bilang, bro, lu bikin, kayak semacam di frozen kan dan segala macam, diulik-ulik, aduh, gak bisa nih segala macam. Setelah riset berapa kali, akhirnya ketemu tuh. Akhirnya tadi siang, makanya saya bikin IG story, wah ini kelinci percobaan gue, saya bilang. Itu bisa, jadi bisa frozennya, bisa memang udah jadinya bebas. Intinya adalah secara quality product, itu masuk gitu. Karena kan sebenarnya pada saat kondisi kayak gini kan Pak sebenarnya yang terjadi kendala itu adalah sebenarnya distribusinya kan, bukan promosinya kan. Betul. Jadi hajar aja promosi kan bisa online gitu. Iya, betul. Nah, saya ngikutin sih yang punya produknya Kang Sabtoari kan.
yang Tengkleng Hoa itu. Iya. Ya, memang tadinya kan kalau teman-teman restoran yang kebanyakan tanya ke saya, coba diusahakan dari dine-in menjadi delivery. Ya, itu nomor satu. Karena delivery ini adalah problem dari semua UKM, yaitu logistik. Tapi delivery ini ada PR baru nih. Kalau tadinya food experience di restoran itu enak, gitu ya. Bagaimana caranya food experience itu tetap bisa dibawa pulang? Nah, ini challenge dari teman-teman. Challenge di situ, benar. Kalau steak harus jual kalau bicara masalah brand kan, Pak? Iya benar. Eksperimen makan. Ini kok jadi belajar ada beda gitu. Kalau di rumah jadi nggak enak ya jadi hilang lah itu kekuatan brandnya jadi hilang. Nah, ini Kang, ini saya jujur aja nih memanfaatkan waktu ini untuk minta pendapat Kang Dewa nih. Jadi sebelum COVID, artinya bulan Desember itu saya udah persiapkan macam-macam lah itu kelas online apa segala macam. Karena saya pikir untuk memperluas ya, jadi lebih banyak. Karena waktu saya juga nggak banyak lagi untuk mampu ngajar offline, jadi saya pengennya ngajarnya online. Saya kemudian tanggal 20 Januari itu, saya ingat banget. 20 Januari itu account Instagram saya yang ada 55.000 follower, yang menurut saya itu menjadi kekuatan saya, tiba-tiba dihack, kembali ke nol gitu. Wah, udah kayak Pertamina ya. Iya, jadi kembali ke nol lagi, akibatnya ya saya berjuang lagi. Sehingga akibatnya apa? Program yang sudah saya susun tertunda karena tempat woro-woronya kan jadi nggak ada betul, gitu. Pak. Nah, ini saya perhatikan, saya ngikutin, saya jadi murid yang baik, murid di forum tidak resminya kan Dewa. Iya. Oh, ningkatin engagement gini. Oh, untuk ningkatin follower gini. Iya, kebaca polanya ya. Membaca pola kita. Membaca pola. Nah, ada tips buat saya nggak untuk mempercepat ya kan cuma 2 itu ya. Kalau nggak follower ya engagement. Itu gimana menurut Kang Dewa? Sekarang kan Pak Bi berarti yang paling banyak tuh kalau sekarang di Telegram sama Instagram Pak ya. Instagram ini naik lagi kan? Ya, Instagram. Ya. Instagram 15.000 ya. Nah, memang harus segera dilempar-lempar sih Pak. Dilempar-lempar ininya, trafficnya pakai media itu. Dan saya punya prinsip gini Pak. Setelah saya beberapa kali ngisi Ice Cream Funneling ya, ada sebuah catatan bagi saya pribadi. Oh ternyata akhirnya saya punya kesimpulan. Setiap market itu, setiap channel itu punya marketnya masing-masing. Kalau bahasa saya gampangnya gini, setiap planet itu punya aliennya masing-masing gitu, ya. Yang aktif di Instagram itu belum tentu aktif di Facebook. Yang aktif di Facebook belum tentu aktif di Instagram. Sama di YouTube juga belum tentu aktif di Facebook. Yang di Facebook belum tentu di YouTube gitu. Sama kayak Telegram, belum tentu aktif di WA loh Pak. Nah maka kalau saran saya, ini memang mesti ada orang yang memang ngurusin channel ini masing-masing. Kalau Pak Bi bisa nguasain semuanya, berarti pegang semuanya. Kalau enggak ya didelegasikan aja. Tapi kontennya dari Pak Bi sebagai pegangnya nih. Nah tinggal nanti dilempar-lempar, nanti kelihatan, oh ternyata dari follower existing saya itu, yang paling banyak itu adalah yang ini kelihatan Pak. Nah makanya kalau saya, kondisi sekarang ya, kondisi ngiklan tuh saya bahkan hampir jarang, kecuali memang untuk poin-poin akuisisi aja, ya udah rata-rata sales dari existing. Nah dengan cara apa? Gratisan aja udah. Oke di WA, saya ada WA itu total kontak 35.000 gitu kan. Sekali bikin story, view-nya sampai 15.000 WA itu. Terus di Instagram ada sekian, di Telegram ada 60.000 ya kalau di YouTube ada 180.000. Nah, jadi traffic cenderung lebih gampang, Pak. Nah, jadi kalau saran saya buat mending tadi di channel Telegram yang sekarang ada total berapa? Saya cek. 13.000 mulai share misalkan ini WA-nya, nah share di WA, misalkan nanti ada konten lagi di WA yang beda dengan Telegram gitu kan. Walaupun kalau sama pun, Pak. Nah, kalau sama pun itu pasti ada market yang nikmatinya di planet itu gitu. Oh, gitu. Meskipun kontennya sama ya? Iya, karena kan tadi kan planetnya beda. Ya. Jadi yaudahlah, gua mau nonton Pak Bi dari Instagram aja. Yaudah nggak apa. Tapi pas di Facebook, yaudah di Facebook untuk planet Facebook gitu kan. Alien Facebook nonton di sana gitu. Sama pada kontennya gitu. Kalau gitu biasa. Kalau istilah teman-teman bagi-bagi link ya. Bagi-bagi link ya, udah lempar kemana-mana lah gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih.
Wah, dapur Mbak Pi. Terharu mendengar ajang sharing Mbak Pi dan Kang Dewa. Wah, sampai terharu nih, Kang. Terharu amat, murah. Nah, ini dari Amiral Kawaris Mil. Itu branding kok, Pak B itu mau gue. Cara bangun branding asuransi IG, tweet, FB, YouTube gimana Kang? Wah, ini saya masih belajar dari Kang Dewa ini kan di online. Nanyanya ke Pak B, jangan saya. Tapi yang saya ingat dari Pak B gitu ya, bangun branding intinya kalau saya sebagai personal kan bangun personal branding, ya bangun atas dasar kompetensi. Jadi teman-teman ya, apa ahlinya, betul. Apa sukanya, apa jagonya mau gue di situ. Kedua, bangun reputasi, ojo ngomong tok gitu loh, ya. Kalau memang ahli di bidang itu ya buktiin lu di situ. Ketiga, bangun prestasi dan jaga konsistensi. Plus terakhir eksistensi paling. Jadi 5C ya. Kompetensi, reputasi, prestasi, eksistensi, kompetisi apa? Konsistensi, eksistensi, kompetisi. Terakhir legacy. Iya, legacy. Ya, jadi teman-teman pokoknya mah itulah. Monggo enggak apa-apa lah itu branding mah. Samina watona lah. Praktek aja, Pak. Saya ngikutin, jujur aja Kang Dewa ini saya ikutin. Karena saya ini murid yang baik untuk offline, istilahnya di luar informal, ya, di luar formal. Jadi, Kang Dewa bedah bisnis saya ikutin. Oh, begini. Ketika ngebedah YouTube, itu, Starbucks, itu saking saya kagumnya itu saya potong, saya edit, saya pasang lagi. Itu ilmu Fahmi banget kan? Iya banget. Gue udah kayak jelemaannya gitu ya, songong gitu. Saya ini Kang Dewa apa ini sebenarnya. Tapi bagus kan, artinya membuka pemahaman orang tentang brand itu nggak mudah. Sendiri juga saya nggak kuat lah. Gitu. Tapi ya memang harus dibikin sederhana ya. Kalau dibikin terlalu detail, teman-teman belum tentu bisa mampu ngikutin gitu. Ya, pengalaman Kang Dewa gimana nih? Kan banyak tuh yang ngasih pelajarannya detail gitu ya. Mungkin buat profesional oke gitu. Korporat oke. Tapi kalau buat UKM ini kan Kang Dewa pengalaman lah. Challenge-nya adalah untuk UKM, apalagi market saya kan rata-rata UKM, Pak. Memang harus membuat sesederhana mungkin gitu. Jadi kalau bahasa saya tuh orang nggak harus menunjukkan kepintaran kita di hadapan mereka. Jadi harus dibuat sesederhana mungkin. Banyak contoh, banyak studi kasus gitu kan, istilah aneh-aneh kecuali untuk mempertahankan istilah aslinya gitu kan, itu mending disimpan dulu, gunain analogi gitu kan, itu yang kayak gitu tuh. Makanya kalau di workshop itu ada checklist, oh ini nanti pakai mind map, ini nanti pakai studi kasus, ini by board game gitu, untuk mempermudah sih ujung-ujungnya ke sana arahnya memang. Iya. Jadi kalau istilahnya itu peserta ini mau lihat orang pinter, atau mau jadi pinter gitu. Mau jadi pinter, mau lihat orang pinter atau mau jadi pinter. Benar. Iya. Iya. Nah, ini ada karisma dari Makeup Solo. Misal kita punya dua usaha yang berbeda, wah ini jadi konsultasi nih, bukan pertanyaan. Iya, saya berencana buka coffee shop 2 bulan lalu, tapi karena wabah, ya akhirnya nggak jadi ya. Ya, yang kalau hal seperti itu, nasib kita sama. Contohnya workshop saya juga berhenti sama sekali. Kemudian bisnis konsultasi pun juga yang tadinya mereka mau mulai, ditunda juga. Kontrak-kontrak yang sudah jalan untuk event dan segala macam, ditunda juga. Jadi memang semuanya tuh sama gitu. Jadi sekarang ini waktunya kita saling menginspirasi, apa sih yang bisa kita lakukan dari rumah. Nah, ini yang apa namanya, kenapa juga saya ngundang Kang Dewa, karena Kang Dewa ini bukan cuma sebulan 2 bulan, udah puluhan bulan di rumah. Iya, dan satu lagi nih Kang, saya itu berencana mau nulis buku, tapi nggak jadi-jadi. Sementara Kang Dewa kan nulis buku produktif banget nih, sampai berapa puluh buku gitu. Itu caranya gimana kan? Ajarin saya bingung. Challenge-nya apa memang? Kalau memang kita aktif di sosial media, Pak, itu ya, kayak waktu kita tuh habis energinya buat sharing di sosial media gitu. Termasuk mungkin gak hanya sudah energi ya, mungkin bahan dan segala macam. Makanya biasa kalau ritual saya, Pak, kalau pas giliran lagi nulis nih gitu ya, saya benar-benar rada ngilang di sosial media bentar, walaupun nggak ngilang banget ya. Kualitas sharing berkurang. Kan ada konten itu kan ada konten yang memang engage, ada konten yang memang
valuable gitu kan. Yang ada value-nya itu biasanya saya turunin. Paling cuma nyapa, menurut teman-teman ini gimana? Udah engage doang aja, komen-komen segala macam gitu kan. Nah, yang sifatnya tuh kayak daging gitu, Pak, tahan. Nah, tulis di buku. Daging simpen buat awon. Simpen dulu gitu kan. Nah, teknisnya Pak, biasa tuh kita mah kan rata-rata baru nulis berapa kalimat udah tuh berhenti. Kalau saya layar tuh dipakai kertas HVS itu Pak, tempel di layar di laptop gitu kan. Wes gak lihat ketikan udah gini aja. Gitu kan. Dan dibuat target sehari misalkan berapa jam disiplin untuk di situ. Biasanya saya nulis itu paling lama 2 minggu Pak kalau saya nulis paling lama ya. Bahkan pernah 7 hari seminggu. Tapi tadi komitmen seharinya tuh yang kuat. Jadi saya bilang ke istri, Bun, ayo lagi nulis gitu kan, pokoknya 7 hari ke depan izin misalkan dalam sehari itu 4 jam. Misalkan 1 jam sebelum tidur, 1 jam pada saat malam hari setelah tahajud, misalkan 2 jam pada saat siang. Jadi 4 jam sehari. Ini dan kondisi kayak gini, walaupun saya work from home gitu kan, please sterilisasi dalam artian tolong anak-anak segala macam kondisiin dulu gitu kan. Oh iya siap, ya udah. Nah itu udah benar. Nah termasuk sosmed dimatiin Pak. Sosmed, wifi itu matiin wifi itu ngeganggu banget. Ya benar-benar gitu sejam tuh. Wah, dan beres. Itu pengalaman sih. Ya betul. Jadi begitu work from home nggak boleh ke kantor, justru saya punya waktu untuk melihatin apa yang tertunda. Jadi buku saya liatin lagi, ternyata malah jadi potensi untuk 2 buku di Kang akhirnya. Banyak Pak pasti Pak. Semakin kita ininya makin banyak peluang. Yang pertama itu tentang bisa bikin brand. Ya itu kan memang workshop saya gitu ya. Itu yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Yang kedua itu ternyata karya-karya saya itu cukup banyak Kang. Jadi kalau saya hitung itu yang saya kumpulin aja itu ada 50 tagline yang saya bisa jadikan satu bab. Jadi satu bab 4 halaman aja, udah 200 halaman itu kan. Nah, iya, Pak. Itu jelasin story behind itunya aja udah orang pada kepo, Pak. Nah, sekarang saya mau saran dari Kang Dewa nih. Apakah saya terbitin yang bisa bikin brand dulu, ataukah terbitin yang biarkan karya bicara? Nah, yang cerita di balik Indomie, cerita di balik Kopiko gitulah. Iya. Itu mana yang orang lebih kepo yang mana? Kalau urutannya itu sebenarnya tergantung Bapak pada saat bikin karyanya. Apakah itu harus menuntut kayak urutan gitu kan? Ini dulu baru ini gitu kan? Atau bebas? Kalau bebas ya manapun bebas Pak. Kalau saya gitu, kayak saya nih pada saat bikin gara-gara Facebook sama main Facebook ini kan sama-sama Facebook gitu kan. Tapi saya melihat ini harus gara-gara Facebook dulu karena banyak tentang konten, tribe segala macam. Baru nanti bermain di inspirasi lainnya ya. Gara-gara Facebook ini Facebook. Jadi kalau saran saya bebas Pak, bebas mana aja. Tinggal di polling aja biasa engagement. Tanya. Siap. Oke. Saya akan nulis bukunya, tapi nanti Kang Dewa bantuin jualan. Oh siap. Karena saya nggak bisa jualan. Mainkan Pak. Siap. Baik. Ini pertanyaan, Kang Dewa mengelola IG sendiri. Tips manage konten agar konsisten bagaimana? Nah. Oke, IG saya sendiri. Kalau teman-teman IG pribadi saya itu saya sendiri. Walaupun saya megang 30 akun lebih Pak ya kalau IG itu. Dapatin saya punya bisnis ini kan macam-macam nih. Ada total tuh ada 30 akunan lah. Nah saya pantau pakai tools namanya tuh IG Blade sama Flick. Flick itu untuk riset, IG Blade itu untuk mantau akun. Jadi hari ini gue follower nambah 850, follower bisnis gue tuh turun. Kenapa turun? Pas DJ kontennya, lu kacau lu ya, gitu Pak. Saya mantau dari monitor itu. Tapi kalau pribadi saya, biasanya untuk posting pagi, saya prime time saya post itu biasanya 6-7 pagi. 6-7 pagi itu paling kencang tuh ya, dari segi kenaikan engagement-nya dan segala macamnya. Nah, sisanya itu biasanya benar-benar fleksibel, kosong. Bahkan saya kadang nggak megang HP gitu. Nah, teman-teman jangan mikir gini, kontennya gimana Kang? Sedapatnya kamu konten itu tulis di note misalkan. Kalau saya bahkan ada gini Pak, saya liatin ya. Ya, Instagram saya itu teman-teman bisa dilihat ya. Instagram saya itu sampai ada tulisan Instagram ya, di situ Instagram, terus juga konten carousel, daily story, hashtag, IG strategi dan segala macam. Jadi kontennya itu sudah disimpan di note. Yang itu pada saat posting gitu kan tinggal diposting gitu kan. Kalau memang karya carousel butuh desain,
berarti bro tolong desainin gitu kalau ke tim. Kalau yang sifatnya sendiri ya langsung aja gitu. Itu untuk konten. Nah, 1 jam pada saat teman-teman ngepost di Instagram, ini saran saya nih, 1 jam itu luangkan waktu kosong. Berarti gak usah ngapa-ngapain dulu. Jadi memang ngepost itu memang dalam rangka di sini langsung kondisi nge-engage sama mereka. Iya, mereka sama mereka engage, balesin komen, kasih lope dan segala macam. Itu supaya engagement-nya naik. Itu secara strategi engagement-nya ya. Bahkan termasuk kalau mau naik lebih gila lagi, Pak, itu 15 menit sebelum posting, teman-teman masuk ke hashtag yang kalian kejar. Misalkan saya tips Instagram misalkan, atau misalkan belajar digital marketing. Masuk ke postingan hashtag digital marketing, belajar digital marketing, masuk resennya, bagian resen di hashtagnya, itu komenin yang baru 5 menit nge-posting. Diapresiasi dan segala macam. Itu nanti notifnya bakal masuk ke dia. Dan dia bakal kecenderungan, wow balik ini nge-hack algoritma, Pak. Bagus gitu. Itu trik-triknya. Kayak gitulah kurang lebih. Ya, sip. Nanti kapan-kapan saya belajar khusus one-on-one sama Kang Dewa. Kang Dewa, ini pengennya sih masih mau ngobrol ya, tapi waktunya tinggal 2 menit lagi. Iya, maka silakan closing. Setelah itu 1 menit terakhir saya akan pamitan. Ya teman-teman semua, intinya adalah pada saat teman-teman sekarang work from home gitu kan, maka itu semua bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positifnya adalah teman-teman bisa lebih dekat sama keluarga, bisa lebih produktif dalam berkarya, ya, bisa melihat hal-hal yang memang tidak biasa dilihat seperti kata Pak Abi tadi, dan pastinya adalah monggo gunakan untuk belajar ilmu baru gitu kan. Itu positifnya. Negatifnya adalah mungkin kita agak boring, mungkin kita rada tidak biasa, tapi teman-teman yakin bahwa ini bagian dari keluar dari zona nyaman gitu kan. Yang biasanya keluar sekarang oke, ini enggak enak.